Ini adalah ROG Phone 9 FE, flagship gaming versi harga santai dari Asus, tapi tetap sikut-sikutan sama Xiaomi 15 dan juga iQOO 13. Mampukah lewat ROG Phone 9 FE, si Asus ROG alias Republic of Gamer ini tetap menjaga brand image-nya sebagai brand gaming paling serem di dunia? Atau mending beli smartphone lainnya aja? Oke, harganya 9.999.000 ini sebenarnya udah menarik. Tapi jangan salah, HP ini masih gunain chipset flagship Snapdragon generasi sebelumnya. Di harganya yang pas 10 juta kurang 1.000, gua rasa ini menjadi pilihan yang masih masuk akal buat ROG Phone itu masuk ke market Indonesia. Apa iya? Apalagi buat orang yang mungkin kerasa seri Pro-nya itu lumayan bikin kaget dari segi harga ya. Jangankan lo, gua pun kaget, tapi itu urusan beda lah. Kita coba buat sedikit lupa dulu sama seri Pro dan mengulas ROG Phone 9 FE ini. Cuma pertanyaan $1 juta, ROG Phone 9 FE ini kenapa ya tiba-tiba hadir? Mungkin aja di tengah dunia yang apa-apa serba harganya naik, Asus ROG masih mau eksis di dunia smartphone performance ya. Tapi harganya masih yang bersaing. Yang untungnya fiturnya hampir nggak ada yang disunat. Dan memang fiturnya ini yang kalau lu menang mendingin brand lain bisa minder sih. So poin pertama yang udah cukup kuat ROG Phone 9 FE ini, dan tanpa gua harus compare bandingin kedua handphone lainnya tadi, dia ini menang untuk segmentasi gaming. Ya walaupun iQOO 13 juga udah semakin serius kasih fitur-fitur gaming di handphonenya, tapi masih ada yang harus dikejar sama iQOO biar bisa masuk ke ranah entusias gaming mobile dan setara sama pencapaian ROG Phone series. Dan kalau komentar Xiaomi 15 jelas ya, mau kalian se-fanboy apa sama handphonenya, nggak bisa tuh nyebut Xiaomi 15 kalau handphonenya adalah handphone gaming. Kalau lu masih kekes ya itu sih udah keterlaluan banget. ROG Phone 9 FE itu masih unggul dari konfigurasi gamingnya. Bisa pakai pendingin Aeroactive Cooler X Pro karena desain chipnya itu emang di tengah. Jadi buat disipasi panasnya well research lah. Di dalam handphonenya juga masih ada vapor chamber dan graphite sheet pula buat penyebaran panas untuk pendinginan pasifnya. Jadi walaupun Asus ini berani kasih panas yang ekstra untuk handphone gamingnya, masih kasih thermal management ekstra dibanding handphone lainnya. Air triggernya juga one of fitur kenapa ROG ini ya masih nggak bisa tersingkirkan dari the best gaming phone, khususnya fitur ya. Dan lo juga dikasih extra charging port biar nggak keganggu saat mainin handphonenya. Plus ada bypass charging pula, jadi buat main berjam-jam gak ada masalah. Dan sampai sekarang gak ada masalah sama sekali tentang fitur yang satu ini. So buat handphone yang punya fitur bypass charging plus lo suka main game juga, cobain aja deh. Baterai lebih awet karena fitur bypassnya ini ya udah jelas nge-bypass baterai. Plus handphone lo lebih adem lagi. Kita udah pernah testing fitur ini dan kerasa bedanya. Atau ya lu pakai Aeroactive Coolernya aja biar makin maksimal gamingnya. Gak sampai itu aja, lu bisa manfaatin Armoury Crate buat setting semuanya tadi sampai ke performance mode-nya atau X mode-nya ROG ini di dalamnya. Atau ya lu bisa pakai shortcut juga bisa langsung dari notification panelnya. Tapi yang menariknya, sebagus apa sih ROG Phone 9 FE yang gunain SoC flagship 2024 ya di mode X mode-nya dibandingkan Elite ataupun SoC flagship tahun ini yang ada pada di Xiaomi 15 plus iQOO juga yang punya chip tambahan. Ya apakah S9 FE ini bisa kalah? Ya kita coba aja tipis-tipis benchmarknya ya. Di normalnya Snapdragon 8 Gen 3 akan lebih kecil dibanding Snapdragon 8 Elite. Jelas 8 Elite lebih baru, tetapi ada yang aneh nih. Untuk 3D Mark ya beda kondisinya ya. Si iQOO ini dan Xiaomi itu punya skor yang mirip. Baseline-nya sekitar 25.000. Sedangkan ROG Phone ini masih di angka 19 ribuan. Tapi beda nih, skor slingshotnya ROG Phone ini gede banget, 22.000, sedangkan yang lain di bawahnya. Kok bisa nih? Nah, lalu untuk buat stability testnya perlu dilihat ya secara jelas. Rata 3 handphone ini bahkan ROG Phone di X mode di menuju 10 menit performanya ada pengereman. Dan main di rata-rata 70-60% ya. Ya untuk iQOO nilai poin ini benar-benar stabil setelah menurunkan performanya. Tapi kalau lihat dari average GIPS-nya dan maksimum GIPS-nya, ROG ini punya angka yang gede banget. Lebih dari 100 GIPS. Gokil sih. Bahkan kalau X mode-nya mati, mode balance-nya masih lebih kenceng. Dari sisi benchmark 8 Gen 3 bisa compete dengan 8 Elite ya. Ini jadi kayak kenapa harus bisa kenapa masih bisa, maksudnya gue sampai bingung kan, kok bisa ya. Jadi secara sintetis ya walaupun bukan jadi cerminan buat ke semuanya,
si ROG ini emang bener-bener handphone yang limitnya hampir nggak ada. Itu bener-bener kayak pinggir jurang lah mainnya, bener-bener lepas aja udah, suhunya lebih tinggi dari yang lain. Ya nggak apa-apa, handphone gaming kan, mau dingin ya ada Aeroactive Cooler, tinggal beli aja. Dan bam ya, stabilitas bisa naik dengan average yang juga naik juga. By the way, yang nanya Xiaomi 15 gimana? Ya ternyata ya overheat ya. Oke, kita ngomong kenapa tiba-tiba ada mention cooler nih. Nah gini nih ya, dalam konteks harganya ya, coolernya ini kayak agak mubazir buat nggak dibahas. iQOO 13 yaitu 12 juta harganya. ROG 9 FE ini harganya 9 juta. Nambah cooler 1 juta, total masih 11 juta. Masih bisa hemat 1 juta dibandingkan iQOO. Tapi ya lo jangan ngira ini adalah ajang buat bela-belain ROG. Males gua kalau lo nuduh kita begitu. Ini sekedar info tambahan aja, bukan macam-macam. Tapi memang ROG itu phone itu real handphone gaming kan. Cuma ini juga nih mungkin yang jadinya jawaban kenapa ROG itu nggak kasih fitur interpolasi sama super resolution. Kayak raw powernya aja ini masih kencang cuy. Jadi ya buat apa mungkin ya? Ya kalau ada sih tetap gua penasaran racikan ROG bakal kayak gimana ya. Lanjut aja deh, kita sambil kita bahas tesnya ya. Kita nggak akan bedah satu-satu juga, dan kalian bisa lihat aja di layar kayak gimana hasil testingnya. Boleh pause kalau butuh. Yang jelas di setiap pengetesan masih sama standar kita di ruangan suhu 27 sampai 28 derajat Celcius dengan potensi maksimal kita nyalain semuanya. Mode performance boost dan juga Xiaomi, iQOO dan juga ROG pun terus gimana nih hasilnya. Coba simak dulu ya, pelan-pelan gue jelasin kenapa kayaknya agak susah nih buat ngeremehin si ROG Phone FE ini. Ingat ya, SoC handphone ini flagship 2024 lawan SoC handphone flagship yang terbaru di 2025. Ya memang kelihatan stupid, tapi karena ini ROG kita coba aja challenge ini handphone. Kita buktikan apakah ROG masih pantas dengan nama Republic of Gamer. Yang kita bisa lihat memang secara performance atau FPS dan juga powernya itu yang dibutuhkan sebuah smartphone buat main game itu ya terkesan iQOO 13 memang auto win. Tapi kalau kita bedah lagi secara fitur dan cara panasnya menyebar itu, nah ini agak beda. Kalau dari iQOO dan Xiaomi 15 itu panasnya dari SoC yang ada di atas terus nyebar ke bagian seluruh handphonenya. Ya emang area standar lah. Tapi yang kita harus cek itu adalah si ROG Phone ini beda cara mainnya. Walaupun dari suhu yang kita lihat itu ya agak seremnya bisa sampai maksimal di 45 derajat. Itu sih ya kategori demam sebenarnya. Cuma di bagian jempol tangan waktu lo main itu agak beda suhunya. Bisa cek aja FLIR buat cara ROG penyebaran suhunya kayak gimana. Nah ini pembedanya nih, si ROG Phone itu atau SoC-nya ya, mesinnya itu ya ada di tengah. Alhasil panas yang dikeluarkan juga paling mantap ada di tengah aja. Tapi jempol masih relatif aman. Kalau misalnya kita ambil contoh smartphone kebanyakan ya kayak Xiaomi dan iQOO ini, jempol kiri lo akan berasa kemasak ya. Yang untungnya sih kalau iQOO ini main game suhunya masih aman. Terus juga kalau ngomongin fitur, nah ini udah masuk selera nih. Kalau Xiaomi 15 udah pasti fitur gamenya ya kalau bisa dibilang standar banget lah. Malah cenderung nggak berasa. Jadi udah jelas kalau lo mau sikat main game tapi malah beli Xiaomi 15 itu udah salah banget. Karena emang sebenarnya bukan itu fungsi utama Xiaomi 15. Tapi kalau kita tarik ke iQOO dan ROG 9 FE ya, baru nih jadi debat asik nih. Gua kasih bahan bahasan kalian aja ya. Jadi ya biar lo nonton tuh nih jadi kayak kamu mending di kolom komentar aja nantinya. Oh ya kita ini ngetesnya repot loh ya. Ini 3 handphone. Masa sih lo nggak mau subscribe gitu ya? Tolong ya. Kita kejar David Gadgetin kalau bisa. Lanjut ya. Di game pertama yaitu Genshin Impact, fiturnya si iQOO ini ada frame interpolasi. Jadi FPS-nya diturunin ke 40-an lalu ditambahin lagi sama si chip Q2-nya ya punya si iQOO ini untuk nyampe target ke 144 FPS ataupun 144 Hz. Terus ada lagi game super resolution, ini buat naikin kontras game lu jadi terlihat lebih detail. Waifu kalian tuh jadi lebih jelas dan juga motion controlnya jadi kalian tuh bisa dikasih kayak shortcut sesuai yang lo mau. Misalkan geser kiri jadi tinggal pencet kiri. Ya gitu-gitulah caranya. Nah itu dari 3 fitur itu fitur yang menurut kita paling berpengaruh buat kasih experience main game Genshin Impact lebih unik dan bisa pamer tentunya ya. Nah fiturnya ROG apa aja nih? Nah ya ini nih ya ada alasan menurut kita emang ROG dari namanya aja Republic of Gamer ya udah sulit banget emang kalau dijatuhin. Jadi selain fiturnya adalah
panas ada Xsense ya. Nah ini dia nih ya, ROG being ROG. Xsense ini sangat sulit buat dilawan. Walaupun ini ROG nggak ada frame interpolasi kayak di iQOO ataupun downscaling kayak di Samsung S25 Ultra ya. Tapi ketika ngomongin Xsense bisa pick item secara auto. Bisa ada auto jalan sendiri, jadi tinggal ngarang-ngarain aja. Dan ada AI text grabber. Kalau adalah user yang dikit-dikit lihat walkthrough di internet tapi malas buka device, ya udah tinggal paste aja. Lo masukin kata-katanya, kelar. Dan satu lagi ini ya, yang bikin ROG sulit banget dilawan, ada air trigger. Ini sih air trigger ya, kalau lo bilang nggak kepake ya, udah pasti belum pernah nyobain. Pakai buat lo ya paling di user panah-panah yang biar nggak ribet, atau kalau air trigger dipakai jadiin button lain, ya udah tinggal geser aja, mainin aja gitu. Nah gimana nih para warga-warga sekalian yang budiman ya, itu baru Genshin ya. Kalau kita geser ke game COD Warzone, ini lebih menarik nih. Nah masih ngomongin di Warzone ya, FPS yang dikasih terkesan didominasi sama iQOO 13. Gelo bener emang. Tapi ROG punya kejutan yang menarik nih. Kalau di harganya yang sekarang lu tambah 1 juta dapat aero cooler, ini bukan maksud ada misi penyelamatan ROG ya. Enggak ya. Cuma ngasih tahu aja karena ketika dikasih coolernya pasti nyalain mode frozennya pakai bypass charging tapi dengan catatan bobotnya yang memang lebih berat ya. ROG dengan coolernya itu udah itu adalah sebuah kombinasi yang sangat pas. Lo dapat handphone relatif adem dengan fitur game yang segudang kayak air trigger ya, lagi-lagi air trigger ya. Ini sangat membantu ketika ya main game kayak COD Warzone ya. Di iQOO juga ada sebenarnya motion control, tapi ya karena ini penilaian sangat subjektif ya kayaknya enakan dipencet kayak begini gitu. Ya lo paham lah maksudnya kayak gimana. Jadi seperti itu ya ibu-ibu bapak-bapak ya dan abang-abang tentunya. Memang terkesan ketinggalan satu generasi dibanding SoC terbarunya, tapi ini nih air trigger dan Xsense ini sulit sekali buat diremehkan. Kita mencoba objektif di sini nih sekarang. Kesimpulannya jadi gimana nih? Ya jelas Xiaomi ya sebagai benchmark 8 elite standar atau mainstream ya memang udah lumayan cepat juga, tapi memang kalau ketika smartphone dijuluki handphone performance atau HP gaming, iQOO dan ROG ini memang punya plus minusnya. Kalau ngomongin angka-angka kayak FPS atau suhu yang dihasilkan mungkin aja iQOO terlihat menang, tetapi kalau ngomongin experience, nah si ini nih ROG menang sesuai namanya, Republic of Gamer. Sulit sekali memang ya ketika ngomongin main game terus ya kita judging secara buta lihat SoC aja. Gue malas kalau dituduh macam-macam sih sebenarnya. Nah ngomongin soal layarnya lagi nih ya, bedanya cukup signifikan. Tapi standar ketiga handphone ini udah bagus semua. AMOLED, LTPS, peak brightness tinggi dan refresh rate tinggi di atas 120 Hz semua. Sampai gue sendiri nggak bisa bedain 144 Hz di iQOO dan 185 Hz di ROG karena saking udah smoothnya juga. Ya secara kasat mata mungkin udah nggak bisa lihat lagi juga dan semuanya udah punya panel yang cakep pula. Cuma yang jelas kelihatan bedanya itu ya dari ukuran dimensinya aja sih. Tapi menurut gue udah nggak perlu lagi permasalahan bagian ini. Tapi memang yang bisa kita obrolin di sini tuh ya bagian resolusi layarnya masing-masing berbeda. iQOO itu di 2K, Xiaomi itu di 1,5K dan ROG Phone 9F ini masih di Full HD+. Perbedaan signifikan di sini sebenarnya ada pengaruhnya. Walau untuk dimensi layar smartphone itu kecil, ya memang lu lihatnya nggak ada bedanya yang kayak gimana-gimana. Tapi kalau untuk pixel peeping, gambar ataupun resolusi tinggi ya pasti akan lebih memanjakan mata. Tapi ada drawbacknya juga, yaitu dari segi performance dan baterainya. Otomatis baterai akan sedikit lebih boros dan performance-nya akan membutuhkan proses render yang lebih untuk menghasilkan gambar yang tetap tajam. Tapi ya ini kan bukan zaman dulu lagi. HP-HP resolusi tinggi sekarang juga udah bisa disetting untuk turunin resolusi layarnya sesuai kebutuhan. Ya nice lah, walaupun pertanyaan dan jadi kritik juga ya. 1,5K itu udah mainstream bahkan di handphone yang bukan gaming. Tapi kok ROG Phone ini belum adaptasi gitu. Terus buat audio secara spek masing-masing udah stereo, udah bagus semua. Tapi yang sebenarnya menarik itu lagi-lagi ada di ROG Phone. Standarnya udah oke, bahkan lebih oke di antara kedua handphonenya. Handphone yang lain ya masih kerasa kurang, ya lu tinggal tambahin lagi aksesoris coolernya, bisa nambahin lagi kualitas suaranya. Ya udah bagus lah intinya. Sekarang kita bahas soal selera-seleraan lagi lah, yaitu soal desainnya. Xiaomi 15 dan iQOO 13 itu punya desainnya mirip all-rounder style dengan looks modern yang memang masuk ke banyak selera orang-orang. Dan khusus untuk Xiaomi 15 pun juga punya nilai lebih juga karena
desain handphone itu termasuk compact dari ketiga handphone ini saat dibahas. Jelas dari genggaman ya, satu tangan itu super nyaman. Yang paling ringan juga dari tiga handphone ini juga, dan yang pasti lebih asik buat jadiin daily commuting. Desainnya pun to the point juga. Ya belakangnya kaca, sampingnya metal, ya desain must have lah untuk kebanyakan orang sih, ini terchecklist banget lah. Tapi kalau untuk orang-orang yang nggak suka sama desain compact, jelas saya akan pilih si iQOO 13 saja. Dengan ukuran rata-rata handphone flagship yaitu di 6,8 inci dengan bobot yang masih reasonable untuk sebuah smartphone flagship, dan pula untuk sebuah handphone yang jualan performance, handphone ini pun tetap gunain style yang simple. Tapi sebagai pemanis, dia ada kamera bumnya itu ada RGB lighting untuk indikator tertentu yang bisa kita setting. Nah, kalau ROG Phone 9 FE jelas nggak ada style arounder ya, tapi modern gaming looks ya, dengan Anime Vision 341 mini LED yang bisa lu setting. Lu buat nambahin esensi gamer lah intinya. Tapi kalau lu mau desain yang lebih minimalis tetap bisa, namun tentunya semakin kesini semakin simple lagi, nggak heboh lagi. Cuma tetap bentukan kamera bumnya dia yang paling radikal, dan bobotnya ini yang paling berat di antara yang lainnya. Memang salah satu yang gua request untuk ROG itu ya, coba gunain teknologi silicon carbide lah, agar bisa kasih bobot handphone yang jauh lebih ringan seperti iQOO ya. Ya intinya cobalah ya ROG lah, ikutan lah, ngikut kalau bisa ya. Tapi di antara ketiga ini dia tetap bisa nawarin all day baterai karena kapasitasnya udah besar semua, plus chipsetnya juga bisa kasih efisiensi yang tinggi juga. Namun sayang untuk desain secara personal gue sih ya tetap pilih Xiaomi 15 karena bisa kasih desain compact, dan gue suka handphone compact kan ya. Dan berbanding lurus juga dengan bobotnya ya, ROG Phone ini terkesan paling berat di sini ya dibanding kedua handphonenya. Tapi kalau lihat dari dalamannya ya, ROG Phone jadi terkesan lebih berat mungkin karena ya memang fitur-fitur hardware-nya di dalam ini ya juga punya kontribusi menjadi faktor utamanya. Extra thermal management, 2 port charging, ultrasonic air trigger, ya masih ada audio jack juga. Ya makanya nih, gue berharap Asus bisa ngurangin bobotnya di generasi penerusnya. Dan notes tambahan ya, semuanya ini sudah punya ketahanan IP rating 68. Jadi kalau mau gathering bareng teman-teman lo yang punya 3 handphone ini, boleh bisa nih ketemuan di dalam air. Secara software, ketiga handphone ini out of the box-nya udah menggunakan Android 15 yang masing-masing UI-nya yaitu Phantos OS untuk iQOO, HyperOS Xiaomi, dan ROG UI untuk ROG Phone. Memang secara interface UI UX-nya udah aman, gak aneh-aneh, mirip stok Android kalau lu nggak pakai tema ROG. Fitur gamingnya juga udah bagus juga, tapi dari segi user kebanyakan di mana kedua handphone lainnya semakin ditingkatkan, ROG Phone masih main aman aja di stok Android. Apa mungkin takut karena ledek kayak misalnya HyperOS? Padahal HyperOS juga udah masuk ke seri kedua, lebih ada peningkatannya juga. Namun kadang masih ada yang ngeluh, kadang yang ada sedikit bug di dalamnya. Kalau Phantos OS jelas ini salah satu OS yang lumayan mainstream dan oke punya, walaupun nggak gunain OS bawaan negara asal. Jadi kalau dibandingin suka terkesan kurang gitu. Dan di antara ketiga ini memang jadi penilaian subjektif alias sesuai selera ya. Namun semuanya karena ini flagship ya udah pasti nggak ada yang bikin gua terganggu gunain handphonenya. Sama-sama udah mudah digunakan, nggak perlu ngerti handphone biar dulu gunain handphone secara maksimalnya lagi. Sudah simple lah semuanya. Tapi penilaian subjektif kita emang di antara ketiga handphone ini Phantos OS terkesan punya nilai lebih. Sekarang fitur AI aja nih. Ya dari 3 handphone ini bukan handphone yang secara spesial punya fitur AI dari Google ya. Tapi masing-masingnya udah punya fitur unggulannya sendiri. Kayak ROG Phone deh, dia punya X mode buat ngelepas suhunya dan game Genie, dan juga beberapa hal yang sekarang udah di-upgrade buat ngerasain AI gaming kayak Xsense 3, Capture 2.0, background mode buat user game-game grinding ya. Terus kayak AI Grabber juga ada. Ya ini semua lo bisa pakai fiturnya saat main game di HP ROG Phone FE yang memang eksklusif buat para gamer, dan gua udah sempat jelasin pas bahas ROG 9 Pro kemarin. Untuk kamera pada AI-nya pun juga ada, AI translation juga tetap ada pula di handphone ini. Terus kalau Xiaomi lebih ke mode foto dan produktivitasnya kayak Scene Detection Portrait LM 2.0 ya, mostly untuk processing saat foto-foto. Lalu juga buat edit fotonya seperti AI Erase Pro, Enhance Image, Image Expansion juga ada. Lalu AI dasar seperti translation dan kawan-kawannya juga ada, Circle to Search pun juga ada. iQOO
pun juga ada. Tapi yang gua mau highlight di sini agar ROG juga bisa ikutin, yaitu AI pada performance boostnya. Dia ini punya chip tambahan yang bisa kasih fitur game frame interpolation dan juga game super resolution. Fitur ini udah kita bahas juga dan gokil banget cara kerjanya. Jadi ayo dong ROG juga bikin seperti ini. So secara overall dari ketiga handphone ini masing-masing udah ada fitur AI-nya ya. Karena dari chipsetnya juga sudah memfokuskan kinerja AI yang lebih tinggi lagi. So ya nice lah buat ketiganya. Ya jadi ya sekarang kita bahas aja sektor kameranya. Jelas untuk Xiaomi secara kertas unggul karena tuningan Leica yang ngebuat handphone ini dijual dengan salah satu nilai plus yaitu di bagian kameranya. Bisa kasih karakteristik yang khas dan berbeda daripada handphone lainnya. Tentu kalau ngomongin soal hasil foto itu balik ke selera. Cuma secara teknikal gue bisa bilang Xiaomi 15 itu lebih komplit dan lebih banyak fitur kameranya. Hasilnya pun dari segi kamera standar, ultrawide sampai telefotonya udah bagus dan rata bimbingan dari 50 megapikselnya juga bagus. So ya, kalau secara personal buat kalian yang memang hobi foto bukan main game ya bisa lah cek handphone yang satu ini. Kalau si iQOO 13 ya, yang disayangkan itu sebenarnya pengurangan fitur aja. Dari periskop 3 kali sekarang turun ke telefoto 2 kali aja. Padahal periskop itu udah cukup bagus ada di generasi sebelumnya yang bikin handphonenya itu punya performance yang kameranya pun boleh juga, tapi bukannya artinya jelek. Sekarang sama bindingannya pula ya dari kamera 50 megapiksel untuk ketiga kameranya, main ultrawide dan telefotonya yang hasilnya sih sebenarnya udah oke juga. Ya karena ya bisa dibilang iQOO ini bisa dapat tuningan foto dari saudaranya juga, namun nggak dapat standar lensa saja. Nah kalau ROG Phone nih emang agak disayangkan lah ya, memang ada upgrade bagian kameranya, namun masih belum bisa catch up seperti iQOO 13. But at least untuk handphone yang jualan fitur gaming sekarang lu bisa foto dengan lebih baik lagi hasilnya. Ya memang belum standar flagship lainnya ya, tapi udah jauh lebih baik sih. Karena lagi-lagi si ROG 9 FE ini kalau ngomongin kamera ya tetap lebih baik dibanding dari seri sebelumnya. Tapi memang bukan yang untuk fotografi yang mentok kualitasnya. Jelas itu ranahnya Xiaomi atau mau yang satu-satu ya lu bisa pakai iQOO 13. Tapi bukan artinya si ROG Phone 9 ini itu benar-benar kayak nggak layak dipakai buat foto. Salah kalau lo mikir kayak gitu, karena dari segi tone ternyata udah beres. Ya gue pun kaget sih sebenarnya. Gini deh, coba aja nih kalau gue blind pick buat kalian dari 3 foto ini, kira-kira mana yang kalian suka? Coba ini yang kedua, dan yang ini yang ketiga. Terus nih, buat mode video masing-masing udah bisa rekam video hingga 8K 30 fps. Dan masing-masing udah ada OIS juga, jadi untuk perekamannya udah jauh lebih smooth. Tapi memang masih ada beberapa keterbatasan dan lo harus lihat pengetesan kamera depannya. Kaget lo pasti. Dan untuk si ROG Phone 9 FE, unexpected banget ya hasilnya. Udah sebagus itu. Di cuaca yang cerah, ini bener-bener bisa kasih gambar yang maksimal. Dynamic range-nya rapi, detailnya bagus, dan juga sudah ada OIS-nya pula. Dan untuk perekaman handphone ini pun sama juga bisa rekam 8K 24 fps dan juga 4K 60 fps. Yuk, aduh bentar-bentar. Nah, ya. Langsung ketiganya tuh. Kita coba buat bikin ngetes kamera depan. Ya, lihat gak? Langsung liatin HDR-nya gimana. Kayaknya HDR-nya tuh yang paling beres si Xiaomi ya. Jelas lah ya. Kamera buat HP fotografi bro. Oke, langsung ngomongin soal mikrofon nih. Ini banyak angin nih. Gue tuh gak bisa di jalan karena ini megang 3 HP. Gue ngeri sih. Cuman gue langsung mau komen-komenin dong soal skin tone, boleh ya. Gue entah kenapa masih bingung sama si iQOO nih. Kenapa skin tone-nya tuh dia agak-agak kunyit ya. Muka gue kayak sakit gue. Ya kalau di preview gue sih paling normal itu si ROG sih. Tapi ROG masih terbatas di Full HD di 30 ya. Sayang banget ya, 60 nya masih di SD gitu. Nah, ini buat stabilisasi gini kira-kira. Sama mikrofon lu lihat aja di bawah ya, kan ada tuh. Nah, gue mencoba untuk bener nih. Maksudnya kayak cara-caranya susah banget bro, soalnya bro megang 3 handphone gini bro. Oke, kira-kira begini. Hasilnya udah mulai terang nih. Ini awannya ya tuh. Buat
Habis awan langsung nilai sendiri ya, awan ke muka. Nah, flagship sih begini ya, dia langsung cepet, masih kena mukanya, posturnya juga nggak yang jelek banget, dan sudah pasti stabil. Oke, gitu aja. Terus 60 fps gimana? 60 fps kayak gini. Nah, ini kalau buat 60 fps nih ya. Tuh, 60 fps begini nih. Nah, nih awannya aman ya. Kalau kita backlight coba. Nih, kalau backlight itu sudah pasti yang paling beres adalah Xiaomi, karena memang jualannya di kamera. Cuman lagi-lagi ini si ROG cuman SD ya, jadi kan kecil nih, terus lu gedein jadi pecah gitu. Coba gedein kok jadi sama kayak 4K. Nah, itu salah satu kekurangannya ya. Jadi kira-kira gimana kalau kalian ngeliat buat mikrofonnya sama stabilisasinya? Sulit ya, 3 handphone harga mirip, suara air lagi, harga mirip. Nah, gue mau nilai, udah deh gitu aja deh. Baru pada deh nilai deh, ntar gue salah ngomong lagi. Bukan salah ngomong sih, lebih ke ntar gue menyinggung lagi. Soalnya kemarin kan tiga kamera tuh, 3 handphone sama nih, ROG, Xiaomi, sama Aiku. Gue dituduh buzzer Aiku gitu. Mantep ya, buzzer, gigit buzzer lo. Mending balik studio, let's go. Jadi gimana kesimpulannya? Mending beli yang mana? Ya sebenarnya sih ya nggak perlu gue komparasiin kayak gimana gitu. Udah jelas lah, ROG dibeli karena apa, Xiaomi dibeli karena apa, dan Aiku juga dibeli karena apa. Masing-masing udah punya target marketnya sendiri. Di harga yang mirip pula lagi. Tapi emang kalau lo mau bahas ROG phone aja ya, karena ini videonya sebenarnya bahas handphone ini, bukan bandingin secara langsung ya. Gue taruh ROG Phone 9 itu ya, 9F ini akan bagus kalau lu seorang gamer yang memang sehari-harinya itu pasti grinding game. Bahkan intensitas main gamenya itu lebih sering dibanding aktivitas lainnya. Ya si ROG Phone 9F ini bisa lu gas seharian dari fitur-fitur gamenya, dan tentu dari aksesoris yang dikasih. Lu bisa main game secara puas, bahkan satu langkah di depan karena lu punya air trigger dan segala fitur gaming di dalamnya. Baterainya juga tetap punya kapasitas yang besar, jadi dimainin secara mobile tanpa tersentuh sama charger pun juga akan tetap awet. Layar 185Hz juga bisa kasih smooth yang lebih untuk beberapa game, namun untuk game-game mainstream pun tetap bisa kasih average FPS yang tetap ngebut. Desainnya juga semakin kalem, gak ada bentukan yang aneh-aneh yang ngeganggu saat digenggam juga. Ya udah oke lah. Memang masih pakai SoC handphone tahun 2024 ya, tapi memang si Snapdragon 8 Gen 3 ini akan menjadi salah kalau dibilangnya ini adalah SoC plat. Ini baru setahun coy, makanya ROG masih bisa ngebungkus untuk gaming phone-nya di harga yang lebih terjangkau saat rilisnya. Ya kalau lo suka main game-game sih ya beli aja menurut gua. Memang beberapa hal yang gua harapin di ROG ini masih belum bisa terrealisasi. Di beberapa aspek kayak terkesan kasih napas aja gitu ke handphone-handphone yang jualan performance juga. In the end, gue bisa bilang Snapdragon 8 Gen 3 ini emang nggak boleh sama sekali lo remehin sih. Lo lihat aja hasil tes yang kita udah kasih, ternyata memang SoC-nya sangat masih bisa bersaing. Bahkan gue bisa bilang ini salah satu yang terbaik di kelasnya kalau ngomongin gaming. Experience yang dikasih sama ROG Phone 9F ini memang bisa dibilang hampir nggak ada lawan, apalagi kalau lo consider untuk nambah 1 juta jadinya dapat coolernya, ya jadinya ya gelo bener. Tapi setidaknya untuk ROG Phone 9F salah satu flagship terjangkau yang lo bisa consider, dari harganya yang starting 9 juta 10 juta kurang 1000 lah ya, dapat paket lengkap handphone gaming. Ya kalau lo beli handphone ini buat game, gue bisa jamin lo akan sangat sulit menyesal. Ya udah gitu aja, tinggal pakai ya. Cuma menurut kalian gimana? Dari ketiga handphone yang barusan kita bahas, mana yang paling menarik? Coba aja jawab di kolom komentar. Udah jawab bisa kalian. Dan jangan lupa juga buat follow semua sosial medianya. Dan kalau mau beli jangan lupa cek deskripsi. Jangan langsung ke e-commerce ya, lewat kita dulu. Dan jangan lupa untuk follow semua sosial media kita dan video nyantai dan nonton video nyantai selanjutnya. Bye bye.